Gua memprediksi Voin. Voin. Sempat tadi Voin hampir mendapatkan sebuah WWCD, ada peluang di depan mata dari Voin untuk mengamankan sebuah WWCD di match yang kedua, tapi Sirna sudah. Semoga saja hal tersebut tidak diulang dan kita langsung menuju ke match keempat kita di malam hari ini. Miramar, pesawat sudah mengudara dari area kanan atas menuju ke kiri bawah. Prison menjadi ujung dari garis pesawat. Yes, betul, menjadi garis ujung dari bagian garis pesawatnya, daerah ujung dari garis pesawat untuk Prisonnya sendiri. Tapi kuy, gue udah lama banget nih, nggak lama-lama banget sih, kayak baru 2 minggu yang lalu lah, nggak main prediksi circle. Satu kota kali ini yang akan masuk untuk 3 circle awal berturut-turut. Hacienda. Wow, cepat sekali Haciendanya. Oke, karena tadi sudah ke bawah, mungkin bakal ke bawah lagi. Biasanya circle Miramar itu ngikut-ngikut ya. Jadi gue bakal pilih Puerto Paraiso. Puerto Paraiso, wow, sangat ujung sekali. Dan kalau memang circle menuju ke area tersebut, pastinya yang diuntungkan adalah GPX yang saat ini sudah mengkudeta dari drop zone milik Geekfam yang memang sangat disayangkan tidak berada di country final untuk di PMPL Indonesia Spring Split kali ini. Dan saat ini terus kita lihat pemain-pemain dari Bonafide, mereka cepat untuk menuju ke arah jauh. Hacienda juga jauh itu. Sengaja masih merempet dikit-dikit. Ya, dikit sih. Lu lihat gue jauh banget. Ya, memang sulit untuk circle berada di area-area utara, selalu menuju ke arah selatan. Dan kalau kita lihat saat ini Aura melakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain NFT. Ini kayaknya 2 kali Miramar kita selalu ngelihat momen di mana ada tembakan di awal ketika ada 1, 2, 3 parasut yang belum hilang dari langit. Ya, tadi Onyx yang tadi Onyx ya, betul. Gue lagi inget-inget, tapi untuk kalau sebutin itu Onyx ya tadi di Miramar pertama atau game ketiga, sekarang Miramar kedua di game yang keempat ini Aura yang nembak ke arah NFT tadi kalau nggak salah ya. Betul sekali. Terlihat bagaimana pemain-pemain Aura langsung mendapatkan senjata dengan cepat dan mereka juga memiliki sebuah vision menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi terus kita pantau saja area-area lootingan dari Hunt For You yang mana dia mengambil sebuah rumah bata atau gudang bata. Ini juga tempat yang sangat-sangat menarik untuk kita looting dimanapun tempatnya. Gudang bata selalu memberikan lootingan-lootingan yang juga cukup menyegarkan, apalagi di area-area atas. Nah, yang tadi habis diambil sama Hunt For You. Ya betul, itu area-area yang bisa dibilang high loot juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin drop zone di arah San Martin itu nggak semuanya harus diambil. Asal lu tahu kira-kira hot dropnya di bagian mana aja, lootingan enaknya di bagian mana aja, scraping di area itu untuk 4 pemain tersebut. Udah, habis itu tinggal ya udah 2 menit aja lu looting, habis itu tinggal gerak untuk menuju ke checkpoint berikutnya. Ya, tapi San Martin memang sangat lekat sekali dengan pemain Aura atau tim Aura itu sendiri, selalu berada di area San Martin. Jaden juga pastinya sudah sangat hafal karena memang dari awal Aura, San Martin dan Jaden ada di sana. Paket lengkap tuh 3. Emang udah dedengkotnya San Martin ya. Udah hafal banget setiap siku dan lika-liku yang ada di bagian San Martin ya. Dan ini dia tim yang terspot juga. Kalau tadi bilang rotasinya bakal enak banget dari tim GPX. Mereka tidak mendapatkan gangguan sama sekali Sanskui. Ini mereka di Valdelmar kan ya? Iya, Valdelmar. Ya. Ini juga menjadi pertanyaan, NFT di mana kalau GPX ada di sini? Ini sebenarnya itu tempat angker banget loh. Di zaman dulu, lu tahu kejadian tim yang turun di sini terus tiba-tiba ditabrak oleh 2 tim? Saya ingat. Itu melegenda sekali loh gue. Masih teringat sampai detik ini di kepala gue. Ya, itu adalah kejadian di saat The Pillar Slayer. Di sana ada Boom, di sana ada NFT? Boboho dan juga ada Boom yang playernya menuju ke arah pemain-pemain dari The Pillars, membuat The Pillars gagal menuju ke arah saya. Yes. Boboho waktu itu dipulangkan oleh pemain-pemain Boom. Saat ini dia bermain untuk Boom. Kalau kata orang-orang zaman dulu, anak baru sabar dulu deh. Wah, betul. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Jangan cepet-cepet. Tapi di season 3, season 4 gede langsung terabas. Ya, itu dia yang terjadi ya. Sangat disayangkan memang, tapi itu merupakan sebuah kejadian yang sangat-sangat memorable. Kita selalu mengingat, seperti yang juga selalu harus diingat oleh kalian, sebuah kode promo PMPL IDX Grab terus diingat. Betul, nyambung ya bridgingnya ya. Ya, dengan lumayan. kode promo PMPL IDX Grab tanpa minimum pembelian, dan juga ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku hanya untuk anggota pengguna baru aja. Ya, betul anggota sekali. baru. Kalau berasa kalian masuk belum clan. daftar anggota dulu. Betul. Daftar, tapi daftar member, bukan Daftar. keanggotaannya. Ya. Kalau daftar keanggotaan mah jadi ini ntar. Jadi join. Oh, iya benar. Tapi kalian juga bisa langsung mengunjungi ke website pmplca.com untuk melakukan vote di berbagai nominasi yang tersedia di sana.
Yap, betul. Ada Rising Star, ada Golden Bullet-nya juga, dan juga ada Golden Microphone yang bisa kalian kunjungi di www.pmplca.com/ atau _vote. Itu titik buat teman-teman yang nggak tahu. Itu bisa langsung kalian voting aja untuk orang-orang yang kalian favoritin dari 3 kategori yang ada. Ini kurang satu sebenarnya ininya kategorinya. Apa tuh? Analis. Betul, saya juga sepakat sekali. Betul. Harusnya ada analis ya Yap. untuk di kategori tersebut. Dan juga kita terus mengingatkan kepada kalian, kita sudah menembus 120.000 viewers. Ayo kita tembusin 150.000 viewers untuk kalian bisa berkesempatan mendapatkan jersey bertanda tangan pro player. Ada 4 yang beruntung Betul. nanti mendapatkan jersey. Tapi yang pengen gue minta pertama, tolonglah like-nya 20.000 dulu gitu. Kita tunjukin kekompakan kita dari zaman dulu. Setiap match PMPL itu minimal 20.000 like. Ayolah. Kita nostalgia bareng-bareng untuk ngasih 20.000 like di setiap acaranya PMPL. Support dari komunitas yang masih harus kita jaga kebersamaan kita untuk membuktikan bahwa komunitas kita tuh masih rame loh. Ya. Masih kompak loh buat mendukung setiap acara dari PUBG Mobile. Bahkan terbukti berulang kali menjadi trending topik. Tidak Betul. hanya di kategori game tapi juga di kategori umum. Kategori umum, wah gue inget banget itu di hari pertama atau hari kedua itu trending nomor sekian di kategori umum YouTube. Dan pernah juga kita berada di trending 1 di kategori umum. Betul. Seenggaknya saya sudah pernah mengalahkan Atta Halilintar Wah. di kategori umum. Itu pas lu nge-cash juga lagi kan. Gokil memang Sansku. Tapi di channel orang. Channel sendiri. Gak apa-apa, yang penting terselip muka kita di situ. Terselip muka kita di Bangga situ. banget itu. Ya. Ngalahin Atta. Sangat dibanggakan karena itu portofolio yang bagus loh. Kamu mengekes di acara kita, prestasimu apa? Saya pernah ngisi acara PMPL dan trending 1 di kategori umum. Ngalahin Atta videonya Halilintar. Bagus sekali. Memang Bagus. itu kemenangan bersama semua komunitas PUBG Mobile. Betul, tapi apakah ini bakal menjadi kemenangan berikutnya untuk Onyx? Karena Onyx bener-bener main lebih galak daripada hal yang mereka lakukan di Liga waktu itu. Di 2 minggu lalu lebih tepatnya, karena sekarang lihat mereka langsung terabas menuju ke arah pertahanan dari Bigetron. Mereka langsung dobrak arena yang ada di bagian Pekado. Dan kalau tadi gue bilang bahwa Bigetron gameplaynya udah mulai berbeda dengan rotasi mereka yang cepat, tapi kali ini pergerakan dari Bigetron benar-benar santuy. Mungkin karena memang Pekado ada di bagian hampir di tengah dari circle yang pertama. Ya, dan juga saat ini kita terus melihat ada sebuah rotasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Bonafide. Mereka kembali menuju ke arah gudang Hejo San Martin di menit ke-7. Ini adalah sebuah pola yang ternyata mulai dilakukan terus-menerus oleh pemain-pemain Bonafide, dan gudang tersebut harusnya tidak hanya Bonafide yang menempatinya. Tadi juga terlihat ada pemain-pemain dari Void kalau nggak salah, dan juga ada Boom di tempat tersebut. Ya, Boom tadi saat bosku menjadi pemain terakhir di area gudang Hejo itu. Itu di game sebelumnya. Ya, di game sebelumnya. Di game sebelumnya, betul. Di mana bosku tadi lu sempat salah lihat atau bilang Hexas, gue juga nggak mau nanggepin karena gue belum tahu pasti. Tapi ternyata pas dilihat kepastiannya itu adalah seorang bosku, bukan Hexas ya. Yang masih terjaga kuy kali ini adalah pergerakan dari EVOS yang masih terlihat dengan rotasi cepatnya. Terus ada beberapa tim yang punya drop zone di bagian atas yang udah mulai bergerak rotasi cepat juga. Tapi ya ini apakah lu juga sadar kuy, tim yang bergeraknya lambat selalu tim yang datang dari bagian utara. Iya, karena Dari arah selatan selalu cepat tim yang datangnya. Itu Kecuali dia. Geek Fam ya. Karena kalau kita lihat ini juga mungkin terpengaruh dengan adanya circle yang beberapa kali ke selatan. Berarti kalau kita lihat circle dari match pertama itu Sunhawk-nya selatan. Match kedua tadi E-Ranger circle-nya itu di akhirnya saya lupa lagi tadi di mana. Tapi kalau match ketiganya itu selatan lagi, match keempatnya selatan lagi nih. Ya, kita lihat kali ini akan tadi mengarah ke school. bagian mana tadi school? Utara, Dari betul. Match school. keduanya utara tadi. Match kedua itu di E-Wrangle masuknya ke bagian school tapi di ghosting di akhir. Ya, Ke bagian kanannya school. Betul. Itu emang area-area sulit sih. Padahal ya tempat battle-nya Onyx sama Void tadi itu sebenarnya tempat yang krusial banget kalau emang bisa ngejaga dengan baik. Makanya tadi Liquid datang dari arah sana. Ya. Dan Liquid bisa bertahan sampai 2 tim terakhir. itu juga yang membuat Void bertahan cukup lama. Karena Yap. tadi Void berhasil meretake area dari Jobrenki. Sangat disayangkan memang Jobrenki di tempat senyaman itu hanya sendirian aja. Nggak ada Betul. temennya yang nemenin di situ. Follow up-nya nggak terlalu cepat tadi, makanya berhasil di retake dan Jobrankinya gugur gitu aja. Dan akhirnya yang gue heran tadi tuh sebenarnya jujur ya, gue agak kecewa dengan posisinya Point tadi sih. Itu sebenarnya strategis banget buat mereka BBCD di game kedua. Ya, itu yang terjadi, tapi kita move on menuju match yang keempat saat ini. Miramar yang kedua. Terlihat adanya pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Alter Ego Limax. Mereka bergerak bersama-sama. Victim 365 pun sedang melakukan sebuah pergerakan. Alter Ego Limax juga sebenarnya mereka sempat
hampir mendapatkan poin-poin yang berharga. Bahkan mereka sempat 3 hari itu 59 poin, 50 poin, 54 poin. Tapi mereka juga sempat berada di posisi yang cukup tidak menguntungkan dengan 9 poin aja di 1 hari. Ya, dan tadi kita sempat ngebahas Boom, tapi kali ini Boom bertemu kembali dengan tim RRQ dan Boom dihilangkan satu anggota mereka, bahkan 2 anggota mereka tumbang, dan Fokker yang bakal menjadi pilar terakhir untuk menghadapi 2 anggota dari RRQ. Kali ini Voldemort ada di bagian lantai 2 masih mencari keberadaan dari seorang Fokker, dan Fokker pun terbakar dengan panasnya molotov dari seorang Peko. Satu persatu sudah mulai tumbang, dan Boom lagi-lagi mereka harus berjuang dengan last man standing mereka. Bosku lagi yang menjadi pemain terakhir. Ya, kembali dejavu dialami oleh Boom Esports di match demi matchnya. 2 kali Miramar, 2 kali ini yang terjadi, ini yang dialami oleh Boom. Sangat disayangkan memang. Kemana perginya Fokker, kemana perginya Hexas, ini menjadi pertanyaan tersendiri. Karena sebenarnya Boom, kalau kita lihat di atas kertas, pemain-pemain mereka sangat-sangat berpengalaman sekali dan juga sangat luar biasa dari segi empower. Tapi kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Ini dia Genesis Dogma Gate berhadapan dengan Alter Ego Limex. 1 berhasil dipulangkan menjadi confirm elimination, itu adalah Potato. Betul sekali, sebuah bait yang begitu bagus, betul-betul dikurungin pergerakan dari Potato. Dia udah serba salah banget, putar kanan ketemu sama Debot, kiri ketemu sama pemain GD yang lainnya lagi, lurus apalagi ketemu sama 2 pemain GD yang lainnya lagi. Jadi emang bener-bener strategi kandang burung yang benar-benar perfect dilakukan oleh GD untuk sementara ini. AE kehilangan 1 anggota mereka, tapi setidaknya lebih baik dibandingkan Boom yang kehilangan 3 anggota mereka. Ya, itu yang terjadi saat ini. Terus dipantau saja, Alter Ego Limex masih memiliki sebuah compound pastinya di tempat tersebut. Jadi defensif yang cukup kuat dimiliki oleh Alter Ego Limex, dan terlihat dari minimap tadi pemain-pemain dari Genesis Dogma mereka terpisah di 4 titik yang berbeda, melihat menuju ke arah yang beda-beda juga. Kita berpindah menuju point of view. Dari drone view kita di bawah ada pemain-pemain dari Bonafide yang sedang dipantau dari arah high ground ini. EVOS Reborn terus melihat menuju ke arah tuyul, tapi 1 peluru nyasar menuju ke arah KF. Lumayan, ngilangin setidaknya 40% HP dari seorang KF, membuat dia harus mengkonsumsi healing yang sudah dia looting dari awal-awal tadi. Belum ada fight intense seperti 3 match sebelumnya. Gue jujur sih 3 match sebelumnya gue betul-betul enjoy banget sebagai seorang caster ngeliatin semua momen fight yang begitu ketat waktunya gue. Ya, betul. Sangat intens memang fight di 3 match tadi. 1 fight sebelum selesai kita sudah harus disuguhkan dengan match fight berikutnya. Mungkin itu juga yang akan terjadi di match kali ini, karena sangat potensial sekali match ini akan serupa seperti di Miramar pertama tadi. Semuanya sudah menuju ke area tengah. Apalagi kalau nanti menuju ke arah Pekado. Ternyata Pekado masih masuk. Banyak tim yang pastinya menginginkan tempat-tempat di Pekado. Betul, ini open field, high ground controlnya juga banyak. Cuman yang enak cuma sedikit. Dan itu udah ditempatin sama Zone Esports, sama Ion, dan EVOS mungkin yang bakal mengganggu dan meretake tempat dari arah tim Ion. Sementara Bigetron yang agak sedikit terpress karena sudah mulai ada tim yang mulai menuju ke arah Pekadonya. Ya, terus kita lihat juga rotasi yang sedang dibangun oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Ada tim NFT yang ternyata berada di tempat yang sama. Super Una berhadapan dengan 1 pemain, Ramones, Dava Ramones yang saat ini berada di arah atas melakukan tembakan demi tembakan. Tapi Super Una juga terus memberikan pressure menuju ke arah seorang Ramones. 2 peluru masuk dari Ramones, tapi tanpa ada peluru masuk dari Super Una. Dan akhirnya Ramones berhasil menumbangkan 1 pemain dari Alter Ego Limex. Gila men, tertib banget dari shoulder pick yang dilakukan oleh seorang Ramones untuk mendapatkan seorang Super Una di bagian lower ground sana. Ini harusnya bakal menjadi poin pertama untuk tim NFT di game yang keempat pada hari ini. Free elimination, free looting juga untuk menambah pundi-pundi lootingan bagi seorang Ramones. Batman yang bakal ditugaskan untuk menjaga 2 anggota dari tim Alter Ego. Ponbit kali ini bakal mendengar bunyi vehicle dari seorang Batman, berusaha ditembak dari bagian belakang tentunya. Apakah bisa mendapatkan 1, setidaknya bisa menculik 1, namun backup fire dari seorang Flippy juga datang di waktu yang tepat. NFT sebuah bait move untuk memaksa Alter Ego melakukan sebuah pick dan berhasil. Baitnya dapat 1 knockdown lagi. Kali ini NFT bisa rotasi sedikit lega setelah mereka mendapatkan 1 anggota kembali dari tim Alter Ego. Ya, setidaknya ada pembuatan space yang dilakukan oleh pemain-pemain NFT. Dengan knockdown tersebut, space-nya terbuka membuat mereka bisa bergerak juga. Tapi kita berpindah menuju ke arah fight yang berbeda lagi. Aura, No Mercy Wibu mendapatkan 1 knock menuju ke arah pemain yang berbahaya dari RRQ Ryu. Nerpeko tumbang di sana. Granat coba dilemparkan. Granat pertama, granat kedua bahkan juga sudah meluncur menuju ke arah yang sama. Granat ketiga juga sudah dilemparkan. Meledak pastinya sesaat lagi berada di tempat tersebut.
tersebut, tapi revive sedang diupayakan oleh pemain-pemain RRQ. Yes, betul. Dua setup dari tim RRQ kali ini dua-dua karena mereka sedang melakukan split, sementara Aura gak berani langsung tabrak menuju ke bagian rumah panjang karena mereka belum tahu setup seperti apa yang dilakukan oleh RRQ. Sementara ini No Mercy Wibu masih memantau bahkan pergerakan dari seorang Peko, tidak ada tembakan dari seorang No Mercy. Dipantau saja tanpa memberikan tembakan untuk menekan ke arah pertahanan dari tim RRQ. Ya, dan kembali terlihat ini dia yang terjadi saat circle-nya menuju ke area dekat-dekat dari Pekado. Banyak bukit yang langsung diisi oleh berbagai tim. Saat ini yang sudah mengisi salah satu bukit yang berada dekat dengan Pekado adalah pemain-pemain dari Aura. No Mercy terus memantau keberadaan dari RRQ Ryu, tapi NFT cukup nampaknya untuk mereka. Tidak terlihat di 3 match pertama. Match keempat mereka sudah menunjukkan sebuah fight yang cukup baik tadi, mendapatkan pemain-pemain dari tim Alter Ego. Ya betul, tapi kita lihat kali ini GD bakal mendapatkan tekanan dari arah tim NFT. Tembakan membabi buta bertukar pertahanan dari tim GD. Boom, tumbang di tangan NFT. Akan langsung diterabas, apalagi pergerakan dari NFT juga masih ngotot untuk masuk ke dalam zona. Sementara Flippy akan memanfaatkan waktu ini untuk melakukan healing dan di arah lain. Boom, mesti pulangkan ke bagian lobby, namun satu anggota dari NFT tertangkap oleh tim Genesis Dog. Manicil berusaha untuk mendapatkan yang berikutnya, namun masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Lewat lagi satu mobil, Flippy cukup low HP. Belum bertembakan dari seorang Nicil, diberikan follow up, namun masih bisa lolos dan tertangkap oleh peluru terakhir dari Paman Nicil. Berhenti dan mendarat di kepala dari Flippy. Ya, sangat baik apa yang ditujukan oleh Paman Nicil tadi. UMP-nya connect menuju ke arah pemain-pemain NFT. Cukup terjegal nampaknya rotasi mulus yang awalnya dimiliki oleh NFT saat ini. Granat demi granat juga dilemparkan oleh pemain-pemain NFT. Ramones melemparkan granat yang pertama. Bahkan Nicil juga akan coba melemparkan utility berupa sebuah molotov tadi menuju ke arah defensif dari NFT. Yes, dipaksa mundur lagi Paman Nicil. Kayaknya bakal coba untuk menyelamatkan satu anggota mereka yang sedang ter-takedown. Daybot harusnya akan berhasil diselamatkan, tapi Satar tumbang. Ada alter ego dari arah lain yang mengganggu setup dari GD ketika mereka berfokus ke arah NFT. Ya, kembali kita lihat saat ini ada third party yang tiba-tiba datang. Inilah yang terjadi di setiap matchnya. Di country final PMPL Indonesia Spring Split, fight terjadi di mana-mana, intens sekali di match demi matchnya di circle yang keempat. Terus kita lihat bagaimana tembakan coba dilakukan, coba diinisiasikan oleh seorang Paman Nicil, tapi tembakan juga tembakan jiggle-jiggle kali ini coba dilakukan juga, tapi Nicil gagal tadi karena ternyata Ramones lebih sakit lagi tembakannya menuju ke arah Nicil. Awas Poundbeat, low HP, tapi dia berhasil mendapatkan satu. Poundbeat dengan low HP dia berhasil mendapatkan satu anggota dari tim NFT. NFT betul-betul rontok, kali ini GD juga sudah mulai rontok. Dua tim bahkan tiga tim kali ini mereka harus berpacu dengan waktu untuk masuk ke dalam zona. Ya, kalau kita lihat banyak sekali tim-tim yang tiba-tiba kehilangan satu persatu pemain-pemain mereka, seperti yang saat ini juga dialami oleh GPX, sudah 2 tumbang. Harus ada segera upaya revive yang ditunjukkan oleh pemain-pemain GPX, tapi upaya dari Zai terus memberikan pressure. Zai di hari ini juga merupakan pemain yang penting untuk Skeleton Gaming karena dari tadi dia mendapatkan momentum demi momentum. Ya betul, bahkan dari Skeleton mereka akan langsung tabrak menuju ke arah pertahanan dari tim GPX. Belva masih dalam kondisi knockdown, sementara Rosemary udah berhasil bangkit kembali dan sepertinya GPX akan siap untuk menyambut kedatangan dari anggota Skeleton. Bertutup angle dari bagian belakang karena masih ada satu tim di bagian belakang mereka, Ion. Ditutup angle shooter supaya nggak bisa mengganggu pertarungan antara GPX dan juga Skeleton Gaming yang memang sudah mulai berdekatan untuk saat ini. Granat sudah mulai dilemparkan menuju ke depan sana. Granat kedua tanpa dimasak lama, lempar dan berhasil mendapatkan satu bahkan. Belva pulang karena lobby, proses revive yang gagal dilakukan Matoy karena granat yang begitu on point datang dari Skeleton Gaming. Bahkan Matoy juga low HP tadi dari granat yang dilemparkan oleh Smith, tapi kita lihat juga saat ini Smoke coba untuk dibuka. Smith berada di area bawah, terlihat juga satu pemain Kraibu berhasil kembali didapatkan oleh pemain yang satu ini. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Smith bersama dengan pemain-pemain Skeleton Gaming. Reverse blue, tembakan demi tembakan kembali terus memberikan pressure ke arah tim yang saat ini sedang berada di papan bawah di hashtag 16. GPX harus segera keluar dari tekanan ini. Ya betul, apalagi setup mereka udah mulai ketahuan sama tim Skeleton Gaming. Ini udah tinggal 2 pemain tersisa dari arah tim GPX, tentunya Rosemary masih bertahan di bagian belakang, sementara satu anggota lagi Matoy ada di barisan paling depan untuk menjadi pilar utama penahanan pergerakan dari arah SG menuju ke arah pertahanan mereka. Dan SG juga bergerak dengan begitu tertib, mereka nggak langsung semata-mata tabrak ke arah pertahanan dari GPX. Ya, saat ini kalau kita lihat ternyata garis circle yang menjadi area-area yang dipilih oleh banyak tim, tapi ternyata Iker tadi gagal untuk bisa mendapatkan satu pemain dari GPX. Tapi setidaknya ada tembakan bantuan dari bagian belakang karena Ion join the fight juga sebagai third party, menumbangkan satu anggotanya dan berpindah ke arah RRQ, di mana RRQ sepertinya mereka berhasil untuk memulangkan pemain-pemain Onyx ke arah lobby. Onyx pun selesai. Ya, setelah bermain dengan cukup baik Onyx di match
sebelumnya di match yang ketiga saat ini mereka tiba-tiba pulang dengan sangat cepat di tangan RRQ Ryu. Dan kalau kita lihat RRQ selesai dengan Onyx, mereka harus bersiap karena tiba-tiba ada pemain-pemain dari Aura yang berada di area high ground. Yes, betul. Bahkan dari arah lain NXT juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Mereka terpotong rotasinya bertemu dengan Bigetron dan ini dia pertemuan kakak dan adik lagi. Tapi 1 lawan 4 bukan jumlah yang bagus untuk Misery. Dipaksa lagi untuk tarik mundur mencari jalur lain untuk masuk ke dalam zona. Dan di bagian lain lagi Alter Ego dipulangkan ke arah lobby. Ini membuat Bigetron kembali lagi ke posisi puncak sementara ini. Ya, terus kita lihat saat ini, terus kita saksikan. Ini merupakan sebuah cekungan yang menjadi saksi granat demi granat antara Void dan juga Zone yang membuat Junior JR memberikan sebuah statement waktu itu. Tempat ini yang menjadi saksi, tempat yang diambil oleh Ion, tapi tembakan demi tembakan juga pastinya akan diberikan oleh pemain-pemain dari Ion menuju ke arah Bigetron yang tiba-tiba datang. Ya, betul sekali. Sudah ada smoke yang dibuat dengan begitu tebal. Tentunya Misery bakal berusaha untuk menyelamatkan dirinya sebelum Bigetron mengetahui posisinya di bagian mana. Baginya sudah mulai digerakkan. Adakah turun smoke? Tidak ada turun smoke, tapi Misery bakal kelihatan. Tembakan dari seorang Yuhai masuk, namun masih belum bisa menumbangkan seorang Misery. Misery masih bisa bergerak untuk masuk ke zona yang lebih nyaman lagi. Dan di bagian lain Zai mendapatkan satu anggota dari Void. Alpha dipulangkan ke arah lobby dan RRQ bakal segera menghadapi tim Aura. Namun granat dari Jaden menghentikan langkah push dari tim RRQ sementara ini. Bahkan kalau kita lihat Misery ternyata ditinggal di area tersebut dan sangat cerdas. Apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Ion memotong jalur rotasi dari Bigetron, tapi tembakan juga sakit diluncurkan oleh pemain Bigetron yang lainnya. Tapi kalau kita lihat Frenzy fokus tidak hanya menuju ke arah Bigetron, Elias menuju juga ke arah Bonafide, dan 2 didapatkan oleh seorang Frenzy. Sebuah setup yang begitu brilian dilakukan oleh tim Ion saat ini. Bahkan mereka berfokus untuk menuju ke arah 2 tim yang berbeda. Mereka mengontrol Bigetron, mereka mengontrol Bonafide juga. 2 tim ini benar-benar dibuat kocar-kacir dengan setup dari Ion saat ini, Sanskuy. Ya, terus kita lihat Ion terus bergerak pastinya. Sebuah back-to-back WWCD menjadi target tersendiri untuk Ion di match kali ini. Tapi ternyata sebuah granat sangat-sangat baik, sangat matang apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Aura. Menuju ke arah RRQ Ryu. 1 tumbang tadi Jaden. Harus hati-hati, dia harus mundur terlebih dahulu. Yes, Bigetron juga sudah mulai rontok. Satu persatu anggota mereka bertemu dengan tim victim sementara ini. Sementara Ion dihadapkan dengan adanya RRQ. 1 knockdown diamankan ke arah Ion. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Aura kali ini akan menghadapi RRQ juga. Namun ini 2 kondisi tim yang akan melakukan long fight. Tapi kali ini Genfos akan menerima karmanya karena tadi itu adalah tempat di mana dia nge-knockdownin 2 anggota dari Bonafide. Ya, terus kita lihat saat ini bergerak perlahan. RRQ berani banget sih. Pemain-pemain dari RRQ Ryu di tempat yang lain ternyata KF mencoba untuk menahan pergerakan yang sedang dibangun oleh pemain-pemain Aura, tapi bergerak kembali kali ini KF karena ada jarak sebenarnya antara KF dan juga pemain-pemain EVOS yang lainnya. Ya, betul. Sudah mulai membangun pergerakan mereka sedikit demi sedikit, sementara Asa masih memperhatikan pergerakan dari sebuah broken shake karena dia tadi mendapatkan informasi di sana ada 1 orang yang berhasil touchdown. Sementara dari RRQ pergerakan mereka serba salah sebenarnya. Kanan mereka tuh benar-benar open banget dan gak ada yang berani turun ke bawah. Ya. Itu benar-benar area open field, Sanskuy. Dan di bawah sana memang ada pemain-pemain dari Ion yang bisa saja sewaktu-waktu melakukan tembakan saat smoke-nya hilang dari RRQ Ryu. Pergerakan juga dibangun, sebuah cekungan yang sangat enak diambil oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Tapi pertanyaannya, apakah cekungan ini masih masuk ke dalam circle atau tidak? Karena ini di pinggir circle banget. Ya, bener-bener di pinggir banget. Ini semua tim ya yang tersisa 6 tim tuh gak ada yang berani langsung terabas masuk ke bagian tengahnya ya. Karena terlalu beresiko banget. Itu high ground control yang bener-bener bisa free angle ke arah tengah. Karena memang tengahnya itu menjadi buah si malakama. Mungkin lu dapetin circle enak, tapi lu bakal ditembakin oleh tim-tim yang mengambil bagian high ground pinggir circle. Ya, ini yang terjadi, sangat bertolak belakang pola permainan di Miramar pertama dan Miramar kedua. Miramar pertama semuanya ingin secepat mungkin berada sesenter mungkin di area circle-nya, tapi Miramar yang kedua tidak ada yang ingin bergerak, tidak ada yang ingin masuk ke dalam circle saat ini. Tapi tembakan terus diberikan, proning shoot pastinya diupayakan oleh lolos gak? Lolos gak? Kali ini dan dua-duanya didapatkan oleh pemain-pemain dari RRQ Ryu. Lengket banget tadi 2 pemain dari RRQ yang benar-benar memberikan commit spray-nya menuju ke arah pemain dari Ion. 2 tumbang, bahkan hanya menyisakan seorang Genfos di bagian sebelah kiri. Sudah mulai terspot, masih bisa bertahankah? Nggak bisa bertahan terlalu lama sepertinya untuk kondisi Ion saat ini. Karena memang posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Karena EVOS juga bisa menjadi tim yang melihat ke arah tempat Genfos berada. Terus membuka skopnya saat ini KF Temponya turun memantau langsung. pemain-pemain dari Victim.
nampaknya KF menyadari kalau masih ada pemain yang berada di compound tersebut. Dan memang ada satu pemain terakhir dari Victim 365. Tapi jump shoot pastinya akan coba diupayakan. Headshot tadi menuju ke arah satu pemain dari Ion. Berlari Genfos Dicari menuju ke dong. area mana. Terus dikejar dia lompat. oleh pemain-pemain dari RRQ. Tapi tidak berhasil Genfos untuk keluar dari jegalan ini. Hampir blunder tadi untuk anggota dari RRQ untuk melakukan jump shoot. Kalau tadi dia kenok, itu bakal membuat reset untuk RRQ dan membuat reset juga untuk tim lain lagi. Tapi Aura terspot oleh seorang Red Face. Tembakannya membabi buta dari seorang Red Face mampu untuk mendapatkan satu pemain bahkan dua pemain tumbang begitu saja. No mercy terkena kepalanya tadi dan ini bakal membuat EVOS untuk terabas ke bagian depan sana. Bahkan Jaden meng-cancel proses revive-nya. Dua tabrakan bakal langsung dilontarkan begitu aja, bahkan sukses untuk mendapatkan seorang Hans for You. Jaden menjadi pemain terakhir dan rata. Harimau putih melahap api yang ada di depan di mereka dan memulangkan Aura ke arah lobby. Ini dia battle di tempat lain juga terjadi seperti ini antara RRQ versus EVOS. EVOS Reborn kali ini akan berhadapan dengan RRQ Rio. Ini adalah fight di akhir-akhir match yang keempat. 4 melawan 4, berimbang kali ini jumlah pemain dari masing-masing tim. Tapi kalau kita lihat area circle nampaknya lebih dikuasai oleh pemain-pemain RRQ karena EVOS satu pemainnya masih tertinggal di arah belakang, baru saja menggunakan sebuah kendaraan dan ingin merapat. Ada sebuah pergerakan yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain EVOS, tapi mereka diuntungkan karena mereka berada di arah high ground. Ya, sama-sama mendapatkan area kontrol tentunya untuk di circle yang ke-7 kali ini. Blue Zone bakal bergerak kurang lebih 10 detik lagi. Sementara EVOS sedikit menurunkan tempo mereka dengan menghancurkan beberapa ban untuk menutup angle dari arah tim RRQ. RRQ berbahaya banget kata mereka nge-split loh. EVOS kalau nggak sadar RRQ nge-split, ini berbahaya banget buat EVOS karena backline mereka bisa tertangkap dari bagian sebelah kiri dan itu dia terjadi. Tapi Asa masih belum berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari tim EVOS Reborn saat ini. Dan sudah terbuka posisi di mana Asa berada. Ya, sudah ketahuan posisinya tapi sangat dekat Red Face bersama dengan pemain-pemain RRQ. Tembakan demi tembakan pasti akan coba dilakukan Red Face. Tiba-tiba dua melakukan pemain ke arah sebelah kanan. Dia gagal untuk bisa satu mendapatkan tumbang. bahkan justru dia yang tumbang oleh seorang RPK. Pancingan yang berhasil dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Rio. Red Knock terjadi tapi RRQ berhasil mendapatkan korban berikutnya. 2 tumbang kali ini tuh sama-sama mendapatkan 2. Kondisi berimbang 2 lawan 2 tapi Asa bakal datang dari bagian belakang. Micro Boy berusaha untuk mendapatkan sebuah finishing point tapi ternyata masih ada backup juga dari tim RRQ. Satu kembali tumbang lagi masih bermain di balik sebuah lepekan tipis dan RRQ tumbang 3 pemain mereka. 2 lawan 1, Asa menjadi pemain terakhir. Microwave mendapatkan waktu untuk melakukan healing tapi Microwave lebih memilih untuk memberikan tembakan menuju ke arah tim RRQ dan Asa bakal tumbang. EVOS mendapatkan winner chicken dinner di game yang keempat. Battle yang seru banget di game kali ini Sanskuy. Makan saus pakai telur. Cakep. EVOS Roar terjadi di match yang keempat. Ini adalah kedua kalinya EVOS Reborn mendapatkan sebuah winner chicken dinner di hari yang sama, hari pembuka. Tapi EVOS langsung ngegas mereka. 2 WWCD menjadi bukti bahwa EVOS tidak turu di Grand